Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan bilangan bulat. Sebelum itu, kita perkenalan dulu ya, tentang apa sih perpangkatan itu sebenarnya. Sebelumnya, kalian pasti sudah belajar sebelumnya tentang perpangkatan di sekolah dasar. Sekarang, ini adalah materi kelas 7 SMP. Sekolah menengah pertama ya. Untuk yang pertama, coba misalkan kita punya 15 dikali 15. Nah, bentuk yang seperti ini bisa disederhanakan menjadi 15 pangkat 2. Terus misalkan ada lagi bilangan bulat ya. Bilangan bulat bisa bilangan negatif. Misalkan negatif 2 dikali negatif 2 negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan ini bisa saja dapat disederhanakan menjadi negatif 2 pangkat 3 seperti ini. Atau misalkan kita punya lagi, misalkan ini bilangannya, bilangannya itu bilangan A ini adalah bilangan bulat ya, berarti A kalau dikali dengan A dikali lagi dengan A, nah sama dengan A pangkat 3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke page selanjutnya. Jika sekarang kita punya kalau tadi udah tahu ya perpangkatan itu seperti apa, kita langsung ke sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi untuk sifat yang pertama ini sifat perkaliannya. Misal kita punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau punya bentuk seperti ini bisa dijabarkan menjadi, ini saya taruh bawah ya, karena tidak cukup. Jadi 2 pangkat 2 bisa dijabarkan menjadi 2 kali 2. Nah, ini untuk 2 pangkat 2. Dikali, ini dikurung dulu, dikali 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2, jadi 2 nya ada 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi sama dengan 2 nya ada berapa? 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2, 2 nya ada 5, sehingga bisa disingkat menjadi atau disederhanakan menjadi 2 pangkat 5. Nah, ini sifat yang pertama. Ini adalah pembuktian sifat yang pertama ya. Jadi kalau di dalam bentuk sifatnya menjadi, perhatikan yang ini. Di sini 2, perhatikan yang ini ya, pangkatnya. Di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Pangkatnya 2 dan 3. Dilihat bilangan basisnya itu adalah 2. Ini 2, ini juga 2. Kalau basisnya sama, ini bisa dijadikan menjadi sama dengan 2 pangkatnya ditambah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Ini pangkatnya yang ditambah ya, menjadi sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3, 5. Nah, sehingga bentuk sederhana dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ini sama kan? Yang ini sama ya. Sehingga bentuk umumnya menjadi coba bentuk umumnya
yang tadi itu kita ulangi ya. Jadi kalau punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, cara untuk menyederhanakan langsung saja pangkatnya ditambah. Kalau 2 kali bilangannya dikali, nah ini adalah perkalian sehingga pangkatnya itu ditambah menjadi 2 ditambah 3 pangkatnya ya, sehingga menghasilkan 2 pangkat 5. Nah seperti ini bentuk umumnya, seperti ini. Dimisalkan bilangannya itu A, basisnya, ingat basisnya harus sama. Kalau ini 2, ini juga 2. Kalau bilangannya berbeda, tidak boleh menggunakan sifat ini. Jadi misalkan A pangkat M dikali dengan A pangkat N menjadi sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini harus diingat-ingat ya, ini rumus pertama. Nanti dicatat di catatan kalian masing-masing. Untuk ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Sifat yang kedua ini misalkan di sini saya punya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan, nah ini kalian jabarkan dulu. Kalau pengerjaan biasa kan berarti dijabarkan dulu. 3 pangkat 3 itu dijabarkan menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Nah yang bawah ini dibagi yang bawah berapa? 3 pangkat 2 menjadi 3 dikali 3. Nah kalau pembagian seperti ini kalian boleh pakai sistem coret-coret ya. Jadi 3 yang di sini dicoret sama 3 yang di sini boleh. 3 yang di sini dicoret sama 3 yang di sini boleh. Sehingga sisanya berapa? 3-nya sisa 1 yang ada di atas menjadi sama dengan 3. 3-nya cuma 1, berarti pangkat berapa? Pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak usah ditulis, boleh saja sama dengan 3 saja. Seperti itu. Ingat ya, di sini basisnya sama. Ini basisnya ini 3 dan 3. Kalau basisnya sama, kalian boleh menggunakan sistem sifat bilangan berpangkat ini. Berarti kalau bentuk umumnya, kalau di sini saya punya A pangkat M dibagi dengan, ini pembagiannya boleh pakai per atau pakai pembagian biasa. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan, nah di sini coba kita perhatikan ya. Di sini pangkatnya 3, yang bawah pangkat 2. Kalau dibagi menghasilkan pangkat 1. Nah, apa hubungannya 3, 2 sama 1? Kalau dibagi, bilangan berpangkatnya dibagi, rumusnya menjadi A pangkat M dikurangi N. Nah, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi ini misalkan tadi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, berarti pangkat 3-nya dikurangi pangkat 2, menghasilkan pangkat 1 yang ini. Udah jelas ya, ini rumus yang kedua. Nah, ini rumus yang kedua. Udah dapat 2 rumus. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya punya 2 pangkat 2
dipangkatkan dengan 3. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Coba kita jabarkan dulu menggunakan cara biasa. 2 pangkat 2 jadinya 2 kali 2 dipangkatkan 3. Benar seperti ini ya. Nah, kita sama dengankan di sini. 2 kali 2 ada sebanyak 3 pangkatnya ya. Berarti bentuknya seperti ini. 2 kali 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 kali 2. Nah, dari sini ada berapa duanya? Banyak duanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga berubah menjadi 2 pangkat 6. Sampai sini paham ya? Kalau dijabarkan bentuknya seperti ini. Nah, ini ada sifat pemangkatan bilangan berpangkat, nanti lebih mudah. Caranya seperti ini. Diingat-ingat ya. Ini hasilnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 menghasilkan 2 pangkat 6. Coba kita lanjut ke lembar selanjutnya dulu ya. Nah, tadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 menghasilkan 2 pangkat 6. Bagaimana caranya? Nah, kalau perpangkatan yang dikalikan itu pangkatnya ditambah, kalau bilangan berpangkat yang dibagi pangkatnya dikurangi. Kemudian kalau perpangkatan yang dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya itu harus dikali. Coba seperti ini. Jadi rumusnya ini bisa saja seperti ini ya. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 6. Jadi bentuk umumnya, kalau saya punya A pangkat 2 salah ya. Kita ulangi lagi. Oke, dihapus dulu. Kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan dengan N akan menghasilkan A pangkat M dikali N. Jadi diingat-ingat ya. Ini adalah rumus ketiga yang harus kalian hafalkan. Nah, ini adalah 3 sifat tadi. Yang tadi itu adalah 3 sifat yang wajib kalian hafalkan. Jadi kalau dirangkum semuanya menjadi seperti ini. Kita ulangi dari awal. Oke. Sifat yang pertama, kalau kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maaf ya, A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nomor 2, kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurang N. Sifat yang ketiga, yang terakhir tadi, kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N menghasilkan A pangkat M dikali N. Nah, 3 sifat ini wajib kalian hafalkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya. See you!